Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menyajikan materi tentang pendekatan pembelajaran, yaitu mengenai pendekatan kecerdasan dan pendekatan kontekstual. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya dulu. Yang pertama ada saya sendiri, Zulfa Fajriani, sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua ada Fani Nasiti Utari sebagai pemateri kedua. Dan yang ketiga ada Anissa Nabila Putri sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja kepada materi pertama. Yang pertama ada pendekatan kecerdasan. Pemahaman mengenai kecerdasan manusia dalam konteks belajar adalah suatu yang penting. Oleh karena itu, kajian tentang kecerdasan manusia perlu dikemukakan. Salah satu kajian mengenai kecerdasan adalah pemikiran Howard Gardner tentang kecerdasan jamak atau multi-inteligensi. Menurut Gardner, inteligensi atau kecerdasan diartikan sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang beragam dan dalam situasi yang nyata. Teori kecerdasan jamak yang telah dikembangkan selama 15 tahun terakhir ini memang keyakinan lama tentang makna kecerdasan. Gardner berpendapat bahwa kebudayaan kita terlalu memusatkan perhatian pada pemikiran verbal dan logis, kemampuan yang secara tipikal dinilai dalam tes kecerdasan dan mengesampingkan pengetahuan lainnya. Selanjutnya, Gardner menyatakan setidaknya ada 9 kecerdasan yang patut diperhitungkan. Yang pertama, ada kecerdasan linguistik, yaitu kecerdasan dalam mengolah kata. Yang kedua, kecerdasan logis matematis, yaitu kecerdasan dalam hal angka dan logika. Yang ketiga, ada kecerdasan spasial, yaitu kecerdasan mencakup berpikir dalam gambar, serta kemampuan untuk menyerap, mengubah, dan menciptakan kembali berbagai macam aspek dunia visual spasial. Yang keempat, kecerdasan musikal, yaitu ciri utama kecerdasan ini kemampuan untuk menyerap, menghargai, dan menciptakan irama dan melodi. Yang kelima, kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan dan kepekaan terhadap alam sekitar. Selanjutnya, kecerdasan kinestetik jasmani, yaitu kecerdasan mencakup bakat dalam mengendalikan gerak tubuh dan keterampilan dalam menangani benda, contohnya atlet, pengrajin, montir. Selanjutnya, kecerdasan antar pribadi, yaitu kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain. Orang yang memiliki kecerdasan ini berkemampuan untuk menyerap dan tanggap terhadap suasana hati, perangai, niat, dan hasrat orang lain. Selanjutnya, kecerdasan intrapribadi atau dalam diri. Orang yang kecerdasan intrapribadi sangat baik dapat dengan mudah mengakses perasaannya sendiri, membedakan berbagai macam keadaan emosi, dan menggunakan pemahamannya sendiri untuk memperkaya dan membimbing hidupnya. Contoh orang yang mempunyai kecerdasan ini adalah konselor, ahli teologi, dan wirausahawan. Yang terakhir ada kecerdasan eksistensialis, yaitu kecerdasan yang cenderung memandang masalah-masalah dari sudut pandang yang lebih luas dan menyeluruh, serta menanyakan untuk apa dan apa dasar dari segala sesuatu. Kecerdasan ini banyak dijumpai pada para filosof. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya, materi kedua yang akan disampaikan oleh Fani Nasiti Utari. Pada Fani, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, dalam pengajaran kontekstual memungkinkan terjadinya 5 bentuk belajar yang penting. Yang pertama, mengaitkan. Mengaitkan
konsep baru dengan sesuatu yang sudah dikenal siswa. Yang kedua, mengalami, yaitu menghubungkan informasi baru dengan pengalaman maupun pengetahuan sebelumnya. Yang ketiga, menerapkan, yaitu siswa menerapkan suatu konsep ketika ia melakukan kegiatan pemecahan masalah. Yang kerjasama, yaitu siswa yang bekerja secara kelompok sering dapat mengatasi masalah yang kompleks dengan sedikit bantuan. Yang kelima, mentransfer. Peran guru membuat bermacam-macam pengalaman belajar dengan fokus pada pemahaman, bukan hafalan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendekatan kontekstual. Yang pertama, guru harus yang berwawasan. Yang kedua, materi dalam pembelajaran. Yang ketiga, strategi metode dan teknik belajar yang mengajar. Yang keempat, media pendidikan. Yang kelima, fasilitas. Yang keenam, proses belajar dan mengajar. Yang ketujuh, kancah pembelajaran. Yang kedelapan, penilaian. Dan kesembilan, suasana. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fani. Selanjutnya, materi ketiga yang akan disampaikan oleh Anissa Nabila Putri. Kepada Anissa, disilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan karakteristik pembelajaran CTL, yaitu terdapat 7 karakteristik. Yang pertama yaitu kerjasama, yang kedua itu saling menunjang, ketiga sharing dengan teman, yang keempat menyenangkan, yang kelima siswa aktif, yang keenam siswa kritis, guru kreatif, yang ketujuh pembelajaran terintegrasi. Selanjutnya ada 6 tahapan pelaksanaan pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu mengkaji materi pelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua, mengkaji konteks kehidupan siswa sehari-hari. Selanjutnya, memilih materi pelajaran yang dapat dikaitkan dengan kehidupan siswa. Yang keempat, menyusun persiapan proses KBM yang telah memasukkan konteks dengan materi pelajaran. Selanjutnya, melaksanakan proses belajar mengajar kontekstual, dan yang terakhir yaitu melakukan penilaian otentik terhadap apa yang telah dipelajari siswa. Selanjutnya terdapat 2 kelebihan pendekatan kontekstual. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena metode pembelajaran CTL menganut aliran konstruktivisme, di mana seorang siswa dituntut untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Selanjutnya yaitu terdapat 2 kelemahan pendekatan kontekstual. Yang pertama yaitu guru lebih intensif dalam membimbing. Karena dalam metode CTL, guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Tugas guru adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja bersama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi siswa. Yang kedua yaitu, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri ide-ide dan mengajak siswa agar strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar. Namun tentunya, guru memerlukan bimbingan yang ekstra terhadap siswa agar tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang diterapkan semula. Sekian materi dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Anissa. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Untuk teman-teman, kalau ada saran, tambahan, kritik, dan pertanyaan, silakan disampaikan di forum e-learning yang telah disediakan. Baiklah, terima kasih untuk segala perhatian dan mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.